Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pelajaran nahwu tentang al-istisna dalam buku At-Tuhfah As-Saniyah Syarhul Muqaddimah Al-Ajrumiyah karangan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan hari ini insyaallah kita bahas tentang al-istisna. Huruful istisna tsamaniyah. Huruf istisna itu ada 8, yaitu illa yang pertama, ghairu yang kedua, siwa ketiga, suwa empat, sawa'un kelima, khala enam, ada tujuh, dan hasya dan yang kedelapan. Al-istisna'u ma'nahu fil lughah mutlaqul ikhraj. Istisna maknanya secara bahasa adalah mengeluarkan. Maksudnya adalah mengeluarkan dari satu populasi atau satu komunitas. Wa huwa fi istilah nuhati ibarah an. Adapun menurut istilah para ulama nahwu yaitu al-ikhraju bi illah, mengeluarkan dengan menggunakan illah. Mengeluarkan sesuatu menggunakan huruf illah. Au ihda akhawatiha, atau salah satu dari teman-teman ilah tadi seperti ghairu, siwa dan suwa dan seterusnya. Li syai'in laula dzalikal ikhraj lakana dakhilan fima qabla al-adati. Jadi mengeluarkan sesuatu, kalau seandainya bukan dikeluarkan, maka sesuatu itu adalah termasuk dari apa yang disebutkan sebelum illah atau teman-teman illah. Misalnya, najahat talamidu illa amiran. Para santri, para siswa berhasil kecuali amir. Jadi yang dikecualikan, dikeluarkan di sini adalah amir. Yang bukan sukses adalah amir. Para santri sukses kecuali amir. Jadi seandainya tidak ada kata illah, maka amir termasuk sukses juga, gitu. Jadi termasuk dari semua santri yang sukses. Namun di sini digunakan kata illah, tujuannya adalah mengeluarkan sebagian dari sebelum illah tadi, yaitu semua santri. Jadi semua santri najahat talamidu illa amiran. Semua santri sukses kecuali amir. Faqad akhrajta biqaulika illa amiran ahdat talamid. Jadi ketika kita menggunakan illa, itu menunjukkan bahwa kita sudah mengeluarkan amir dari kelompok siswa yang sukses. Wa huwa amir. Walaula dzalikal ikhraj lakana amiran dakhilan fi jumlati talamidin najihin. Jadi kalau seandainya tidak ada kata illa, tidak ada kata pengecualian, maka amir termasuk di bagian dari santri-santri yang sukses. Karena digunakan kata illah, maka amir tidak termasuk orang-orang yang sukses atau siswa-siswa yang sukses. Wa'lam anna adawatul istisna'i katsirah. Perlu kita ketahui bahwa adawatul istisna ini banyak. Waqad dzakara minha al-muallif tsamani adawatin, dan penulis matan al-Ajrumiyah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji mengatakan ada 8 di matannya. Tapi sebenarnya banyak. Walladzi dzakarahu minha ala 3 anwa'. Yang disebutkan di dalam matan al-Ajrumiyah itu ada 3 jenis. An-naw'ul awwal, yang pertama, ma yakunu harfan daiman.
yang selalu menjadi huruf, artinya dia tidak akan pernah berubah jadi isim atau fiil, yaitu illa. Illa ini selamanya dia huruf. Wa naw'u tsani, yang kedua adalah bentuknya adalah ma yakunu isman daiman. Selamanya dia isim. Artinya tidak akan pernah berubah jadi fiil atau huruf. Wa huwa arba'ah, dan ini ada 4. Yang pertama siwa bil qasri, ya, siwa menggunakan alif maksurah maksudnya. Wa kasr sin, dan sinnya berharokat kasrah, siwa. Kemudian suwa bil qasri wa dhammi sin, juga bil qasri maksudnya adalah menggunakan alif maksurah, suwa ada alif maksurah di akhirnya, wa dhammu sin, dan sinnya berharakat dhammah. Wa sawa'un bil maddi wa fath sin, kemudian sawa'un menggunakan alif mad, alif mamdudah dan harakat sinnya fathah. Kemudian ghairu. Nah, ini adalah 4 adatul istisna sebagai isim, yang berbentuk isim. Kemudian wa naw'us tsalis, jenis yang ketiga adalah ma yakunu harfan taratan wa yakunu fi'lan taratan ukhra. Jadi yang ketiga ini, jenis ketiga ini adalah terkadang dia bisa dijadikan sebagai huruf dan terkadang bisa dijadikan sebagai fi'il. Wa hiya thalathu adawat, dan ini ada 3 huruf atau 3 fi'il, yaitu khala, ada, dan hasya. Jadi kalau kita ringkas, anwa'ul istisna itu ada 3. Yang pertama ada yang selamanya dia sebagai huruf, berbentuk huruf, yaitu illa. Kemudian selamanya dia berbentuk isim, yaitu siwa, suwa, sawaun, kemudian ghairu. Ada 4. Kemudian ada yang jenis yang ketiga adalah terkadang huruf, artinya boleh dia dijadikan sebagai huruf, boleh dijadikan sebagai fi'il, yaitu khala, ada, dan hasya. Kemudian hukmul mustasna bi illa. Hukum mustasna dengan menggunakan illa. Fal mustasna bi illa yunsabu idza kana al kalamu tamman mujaban. Mustasna yang dikecualikan menggunakan illa itu hukumnya mansub apabila kalamnya itu tamman mujaban, taman sempurna, dan dia mujab. Maksudnya mujab adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif. Contohnya qaumal qaumu. Qaumal qaumu ini adalah kalam taman. Kenapa? Karena dia terdiri dari fi'il dan fa'il. Jadi di dalam setiap jumlah itu ada namanya rukun jumlah. Arkanul jumlah itu ada 2. Ada namanya musnad, ada namanya musnad ilaih. Atau muhkam, mahkumun alaihi, mahkumun bihi. Kalau misalnya sederhananya adalah kalau dia berbentuk fi'liyah, jumlah fi'liyah, maka terdiri dari fi'il dan fa'il. Itu sudah cukup. Artinya apa? Selain fi'il dan fa'il, kalau misalnya ada maf'ulun bih, itu adalah tambahan namanya qaidun. Kemudian atau jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Selain mubtada dan khabar, itu namanya tambahan juga. Jadi kalau misalnya kalamnya sempurna, terdiri dari fi'il atau fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabar, ini namanya kalam tam. Kemudian mujaban. Mujaban adalah tidak didahului oleh huruf nafi. Contohnya qaumal qaumu, tidak ada huruf nafi. Nah, kalau seperti ini yunsab, maka mustasnanya setelah illa itu adalah yunsab, mansub. Jadi qaumal qaumu illa zaidan. Orang-orang berdiri kecuali Zaidun. Kemudian wa kharajan nasu illa amran. Contoh yang lain, manusia keluar kecuali Amr.
Wa in kana al-kalamu manfiyan, apabila kalamnya berbentuk manfi, artinya kalimat negatif, tamman, dan dia juga sempurna, jaza fihil badalu wan nasbu 'alal istisna, maka boleh mustasnanya setelah illah itu sebagai badal dari sebelum illah atau mansub dia. Contohnya apa? Ma qamal qaumu illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri, orang-orang tidak ada yang berdiri kecuali Zaidun. Di sini Zaidun marfu. Kenapa? Karena dia sebagai badal. Artinya boleh dijadikan badal kalau kita mau. Atau boleh dijadikan juga sebagai mansub illa Zaidan. Atau kecuali Zaidan. Nah, jadi boleh dipilih salah satu. Wa in kana al-kalamu naqisan kana ala hasabil awamil. Apabila kalamnya kurang, artinya tidak sempurna, maka tergantung dari awamilnya. Contohnya apa? Ma qama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri. Nah, tidak ada yang berdiri ini kan tidak sempurna. Ma qama, tidak ada yang sendiri. Kemudian setelah illa Zaidun. Illa Zaidun. Zaidun ini kenapa dia marfu? Karena sebelumnya tidak ada fa'ilnya. Kemudian ma darabtu tidak ada yang kupukul. Belum sempurna. Kemudian illa Zaidan. Zaidan maf'ulun bih, karena sebelum illa tidak sempurna juga. Wa ma marartu illa bi Zaidin. Tidak ada yang kulewati kecuali Zaidin. Wa'lam, penjelasannya, anna lil ismil waqi' ba'da illa salasati ahwal. Ketahuilah bahwa isim setelah illa itu ada tiga hal, ada tiga keadaan i'rabnya, tiga hukum i'rabnya. Al-halatul ula, yang pertama wujubun nasbi 'ala istisna. Dia wajib mansub 'ala istisna, karena istisna. Al-halah tsaniyah, yang kedua, jawazu ittiba'u lima qabla illa ala annahu badal. Boleh mengikuti apa yang sebelum illa. Dan dia i'rabnya sebagai badal sebelum illa, badal sebelum illa. Ma'a jawazi nasbihi 'ala istisna, dan boleh juga mansub karena istisna. Jadi sama seperti yang pertama tadi. Kemudian al-halah as-salisah, yang ketiga, wujubu ijra'ihi 'ala hasabi ma yaqtadihi al-'amil al-madhkuru qabla illa. Jadi wajib menyesuaikan sesuai apa yang diinginkan sebelum illa. Maksudnya sesuai tuntutan amilnya, faktor yang apakah sebelum illa itu yang pengennya marfu atau mansub atau majrur. Jadi tergantung apa sebelum illa. Secara ringkas, jadi kita buat ringkasan di sini. Al-ismul waqi' ba'da illa itu ada tiga hal. Yang pertama, wujubun nasb, wajib mansub.
al-kalamu tamun mujaban. Tamun mujab. Nah, tamun mujab. Jadi dia wajib nasab apabila kalamnya sempurna. Contohnya misalnya sempurna dan bukan didahului nafi. Contohnya qoma al-qaumu. Ini sudah sempurna. Nah, qoma al-qaumu sempurna, terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian setelah illa maka wajib mansub. Jaidan. Seperti itu. Kalau jawaz boleh, maksudnya boleh dia sebagai badal atau mansub apabila syaratnya adalah al-kalamu tamun manfiyun. Nah, tamun manfiyun. Boleh jadi badal, boleh jadi nasab, mansub dia. Kalau jadi badal contohnya didahului oleh nafi ma qamal qaumu. Ma qamal qaumu illa Zaidun. Nah, di sini dia badal dari kaum. Kaumnya sebagai fa'il. Ini juga adalah fa'il juga harapnya karena dia badal. Maka dia marfu. Tergantung di sini. Kalau di sini marfu maka ini marfu sebagai badal. Kenapa boleh? Karena didahului oleh nafi dan dia sempurna. Kemudian boleh juga nasab. Misalnya ma qoma al-qaumu illa Zaidan. Nah, mansub dia karena istisna, sama seperti ini hukumnya. Karena istisna. Tapi yang pertama ini wajib nasab, tidak boleh diubah jadi yang lain. Kemudian hal yang ketiga adalah ala hasabi qabla, ala hasabi ma qabla illa. Nah, ini sederhana. Jadi tergantung sebelum illa itu apa? Ala hasabi amil, al amil qabla illa. Al amil qabla illa. Amil qabla illa. Apa syaratnya? Syaratnya adalah in kana al-kalamu naqisan, apabila kalamnya itu kurang. Contohnya misalnya ma hadara, tidak sempurna, kalamnya. Kemudian masuk illa, ma hadara, yang kurang apa? Fa'ilnya. Sini ada fi'il tapi nggak ada fa'il, maka yang kurang adalah fa'il. Ma hadara illa Zaidun. Nah, Zaidun seperti itu. Kemudian ma darabtu. Nah, apa yang kurang di sini yaitu maf'ulnya. Ma darabtu illa Zaidun, maka maf'ulnya di sini. Ma marartu illa bizaidin. Nah, seperti ini. Jadi tergantung faktor apa yang sebelum illa. Oke. Itu ringkasan dari hukum mustasna. Jadi kalau misalnya kalamnya sempurna dan dia positif, maksudnya kalimat positif, maka wajib nasab. Kalau misalnya kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh dua, boleh milih salah satu, boleh sebagai badal atau boleh mansub. Kemudian yang ketiga ala hasabi ma yaqtadil amil wujuban. Nah,
Tergantung sebelum illa itu maunya apa. Kalau dia yang kurang adalah fa'il, maka dijadikan fa'il. Oke. Kemudian wa bayanu dzalika anna al-kalam alladhi qabla illa imma an yakuna taman mujaban wa imma an yakuna taman manfiyan wa imma an yakuna naqisan wa la yakuna hina idzin illa manfiyan. Jadi tiga hal ini, penjelasan ini, kalimat setelah sebelum illa itu ada tiga macam. Yang pertama adalah kalimatnya sempurna dan positif, artinya bukan kalimat nafi, tidak ada huruf nafi. Wa imma an yakuna taman manfiyan, atau yang kedua kalimatnya sempurna dan didahului oleh nafi, ada huruf nafinya. Contohnya tadi ma qaumal qaumu illa zaidun. Kemudian wa imma an yakuna naqisan wa la yakunu hina idzin illa manfiyan. Yang ketiga adalah kalimatnya kurang, dan kalimat ini hanya berlaku pada manfi, artinya hampir pasti ini adalah kalimat nafi. Kalimat kurang, naqis manfiyan namanya. Al-kalamu naqisun manfiyan. Kemudian wa makna kaunil kalami sabiq taman, yang dimaksud dengan tam di sini adalah sempurna. An yudhkara fihi al-mustathna minhu wa ma'na kaunuhu naqisan alla yudhkara fihi al-mustathna minhu. Jadi sempurna maksudnya adalah disebutkan di situ adalah mustathna minhunya. Mustathna itu adalah yang sesuatu yang ingin dikecualikan. Wa ma'na kaunuhu naqisan alla yudhkara fihi al-mustathna minhu. Yang dimaksud dengan kurang adalah tidak disebutkan tidak disebutkan di sebelum illa itu dari apa yang ingin dikecualikan. Wa ma'na kaunihi mujaban, dimaksud dengan mujab adalah alla yasbiquhu nafyun aw shibhuhu, tidak didahului oleh nafi atau semisal nafi. Semisal nafi itu adalah, kata nafi adalah larangan, an-nahyu, atau istifham, atau kata tanya. Wa ma'na kaunihi manfiyan an yasbiqahu ahadun hadil asya. Kalau misal manfi maksudnya di sini adalah didahului oleh salah satu dari tiga ini, yaitu huruf nafi atau nahi, larangan, atau istifham. Fa in kana al-kalamu as-sabiq taman mujaban wajaba nasbul ismi wal waqi' ba'da illa. Apabila kalimatnya sempurna dan dia tidak didahului oleh nafi, maka wajib menasabkan setelah illa, isim setelah illa. Alal istisna, karena mustasna. Contohnya qamal qaumu illa zaidan wa qawluka kharajan nasu illa amran. Fa zaidun wa amran mustasnayani min kalami tamin li dzikril mustasna minhu wa huwa al-qaum fil awal wan nasi fil tsani. Wal kalamu ma'a dzalika mujaban li'adami taqaddumin nafi aw shibhihi. Jadi dikatakan karena mujab dia adalah karena tidak didahului oleh nafi atau semisal nafi atau larangan. Fa wajaba nasbuhuma, maka wajib dinasabkan. Jadi ma qamal qaumu ila zaidan, kemudian ma kharajan qamal qaumu ila zaidan kharajan nasu illa amran, ini wajib dinasabkan. Wa hadhihi hiyal halatul ula, ini adalah hal yang pertama. Kemudian wa in kana al-kalamu as-sabiq taman manfiyan jaza fihi al-ittiba' 'ala al-badaliyah aw an-nasbu 'ala al-istitsna. Kalau misalnya kalimatnya yang sebelum illa itu adalah sempurna tapi didahului oleh nafi, maka boleh dua pilihan. Saya boleh milih salah satu dari dua pilihan, yaitu yang pertama ittiba' 'ala al-badaliyah, mengikuti i'rab sebelum illa, dan ini adalah i'rabnya badal, sebagai badal. Awin nasbu 'ala al-istisna, atau menasabkannya karena istisna, karena mustasna namanya. Nahu qaulika ma qamal qaumu ila zaidun
Contohnya tidak ada yang berdiri kecuali Zaidun. Fa Zaidun mustasna min kalamin tamin li dzikril mustasna minhu. Zaidun adalah yang dikecualikan dari kalimat sempurna li dzikril mustasna minhu, yang disebutkan dari apa yang dikecualikan. Wa huwal qaum, yaitu kaum. Wal kalamu ma'a dzalika manfiyun li taqaddimi ma an-nafiyah. Nah, kalam ini dia manfi karena didahului oleh huruf nafi, yaitu manafiyah, menafikan. Fa yajuzu fihi al-ittiba', dan boleh juga mengikuti sebelum illa. Contohnya illa Zaidun birraf'i, dengan marfu. Kenapa? Karena dia li'annal mustasna minhu marfu'un. Karena mustasna minhu-nya yang sebelum illa, nama sebelum illa itu namanya mustasna minhu, marfu'. Maka badal setelah illa itu juga marfu'. Wa yajuzu fihi ala qillatin nasbu ala istisna. Wa yajuzu fihi ala qillatin nasbu ala istisna, dan boleh nasab berdasarkan istisna. Fataqul illa Zaidan wa hadhil halah ats-tsaniyah, dan ini adalah keadaan yang kedua atau hal yang kedua atau kondisi yang kedua dari i'rab mustasna bi illa, menggunakan illa. Kemudian wa in kana al-kalamu sabiq naqisan, apabila kalimatnya kurang, bukan sempurna seperti tadi. Kalau sempurna itu terdiri dari fi'il fa'il atau mubtada dan khabar. Artinya kalau kurang dari itu atau hanya yang ada hanya fi'il saja atau yang ada hanya mubtada saja, maka itu namanya kurang, naqis. Wala yakunu illa manfiyan, dan yang ketiga ini hanya berlaku pada kalimat negatif, kalimat positif, kalimat negatif. Jadi tidak pernah yang jenis ketiga ini berbentuk positif. Jadi kanal mustasna ala hasabi ma qabla illa minal awamil. Jadi mustasna yang setelah illa itu i'rabnya berdasarkan amil, faktor yang diinginkan oleh sebelum illa. Jadi fa in kana al-amil muqtadi ar-raf'a 'ala al-fa'iliyah rafa'tahu 'alaiha. Jadi kalau misalnya sebelum illa itu amilnya faktornya konsekuensinya adalah harus marfu, seperti misalnya tidak ada fa'ilnya, maka setelah illa harus marfu. Contohnya ma hadara illa aliyun. Kalau di sini kita buat ma hadara illa zaidun. Ma hadara karena nakis, kurang. Karena kurang tidak ada fa'ilnya, maka setelah illa itu adalah sebagai fa'il. Wa in kana al-'amil yaqtadi nasba 'ala al-maf'uliyah nasabtahu 'alaiha. Jadi kalau misalnya sebelum illa itu menginginkan atau menghendaki mansub, artinya maf'ulnya tidak ada, maka dia dinasabkan. Contohnya ma ra'aitu illa 'aliyan, atau di situ illa zaidan. Wa in kana al-'amil yaqtadi al-jar bi harfin min hurufil jar dijarrartahu bi. Contohnya ma marartu. Kalimat marartu ini menginginkan ada huruf jar setelahnya, maka yang lebih tepat adalah setelah illa itu adalah menggunakan huruf jar juga gitu. Contohnya ma marartu illa bi zaidin. Wa hadhihi al-halah ats-tsalitsah, dan ini adalah keadaan yang ketiga. Kemudian sekarang kita bahas tentang al-mustasna bi ghairi wa akhwatiha. Al-mustasna menggunakan kata ghairu wa akhwatiha dan teman-temannya. Tadi sudah selesai kita bahas tentang mustasna menggunakan illa, dan sekarang mustasna menggunakan ghairu, yaitu menggunakan isim ghairu dan teman-temannya. Wal mustasna bi siwa wa suwa wa sawain wa ghairin majrurun la ghairu. Jadi kalau kita menggunakan istisna dengan ini ghairu dan teman-temannya, maka selalu majrur.
selalu majrur, tidak boleh tidak majrur. Wa aqulu al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawat al-arba'ah yajibu jarruhu. Jadi isim yang terletak, yang terdapat setelah ghair dan teman-temannya ini, yang 4 ini, ghairu, siwa, suwa, sawa, apabila ada isim setelah itu maka wajib majrur. Nah, kenapa biidafatil adat ilaih? Karena hukumnya adalah mudhaf ilaih. Fa ammal adatu nafsuha fa innaha ta'khudhu hukmal ismil waqi' ba'da illa. Adapun adatnya, yaitu pengganti illa, maka dia mengambil hukum atau hukum i'rab, maksudnya hukum i'rab isim setelah illa. Nah, ala tafsiri alladhi sabaq. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan secara rinci sebelumnya. Kalau misalnya dia kalam sebelum illa itu adalah sempurna dan positif, kalimat positif, maka setelah illa adalah wajib mansub, wajib nasab. Maka hukum ini, wajib nasab ini diambil oleh adatul istisna menggunakan ghairu. Nah, jadi kalau misalnya di sini Zaidunnya wajib nasab karena dia kalamnya sempurna, terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau kita ganti illa dengan ghairu, misalnya qama al-qaumu ghairu, maka ini mengambil posisi mustasna ini, Zaidun. Maka kalau di sini mansub, maka di sini mansub ghairu. Kemudian setelah ghairu majrur, selalu majrur. Kenapa? Karena ini menjadi mudhaf, ini mudhaf ilaihi. Seperti itu. Jadi ghairu atau teman-temannya ghairu, siwa dan suwa dan sawaun itu mengambil hukum setelah illa. Kalau misalnya kita ganti illa dengan ghairu. Contohnya lain, misalnya kita ganti qoma al-qaumu siwa Zaidin. Zaidin ini wajib majrur karena dia mudhaf ilaih. Dan siwa ini fih, walaupun di sini dia namanya alif maksurah, ini namanya muqaddarah. Berarti dia mansubun siwa, i'rabnya adalah mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddarah. Fathatun muqaddarah ala alif wa huwa mudhaf wa zaidun mudhafun ilaih. Kemudian fa in kana al-kalamu tamman mujiban nasabtahu wujubun 'ala istisna. Jadi kalau misalnya dia kalimatnya sempurna seperti itu, maka wajib dinasabkan. Qamal qaumu ghaira zaidin. Qamal qaumu siwa zaidin. Wa in kana al-kalamu tamman manfiyan atba'taha lima qablaha aw nasabtaha. Kalau kalamnya sempurna dan dia didahului oleh nafi, maka sama seperti ini juga. Jadi kalau di sini maqamal qaumu, ya, maqamal qaumu. Kalau di sini illa, kita ganti dengan ghairu. Kalau di sini kemudian hukum i'rabnya sama dengan setelah illa. Kalau di sini zaidun, maka di sini ghairu zaidin. Kalau di sini misalnya maqamal qaumu, kemudian illanya kita ganti dengan ghairu, maka kita lihat i'rab setelah illa itu apa? Zaidan, maka ini jadi ghaira. Kemudian zaidunnya jadi majrur karena mudhaf ilaih. Wa in kana al-kalamu naqisan manfiyan ajraitahu ala hasabil awamil. Nah, jadi kalau misalnya kalamnya kurang seperti ini, ya kita lihat misalnya kalau
ma hadara illa zaidun, kita ganti illanya jadi ghairu, maka jadinya ghairu zaidun, ghairu zaidin. Nah, ghairunya sesuai dengan setelah illah i'rabnya. Kemudian ma darabtu illa zaidan berarti ghaira zaidin. Ma darabtu ghaira zaidin. Ma marartu illa bi zaidin. Ma marartu illa ma marartu bi ghairi zaidin. Gini jadinya. Oke. Kemudian al-mustasna bi'ada wa akhawatiha. Jadi sekarang kita bahas jenis yang ketiga, yaitu yang boleh sebagai huruf dan boleh sebagai fi'il. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Al-mustasna menggunakan khala dan ada, kemudian hasya, boleh mansub dan boleh majrur. Contohnya apa? Qamal qaumu khala zaidan. Qamal qaumu khala zaidan. Wa zaidin, dan boleh zaidin. Khala zaidin. Wa'ada amran, wa'ada amrin. Wahasya bakran, wahasya bakrin. Nah, perhatikan. Al-ismul waqi' ba'da adatin min hadil adawati thalatha. Isim yang terletak setelah tiga adat ini, tiga adatul mustasna ini, boleh yajuzu laka an tansibahu, boleh kamu nasabkan, wa yajuzu laka an tajurrahu, boleh kamu majrurkan. Wasirru fi dhalika anna hadhil adawat tusta'malu af'alan taratan wa tusta'malu hurufan taratan ukhra. Nah, jadi rahasianya adalah kenapa seperti itu? Karena terkadang tiga huruf ini atau tiga fi'il ini terkadang di-i'rab dia sebagai fi'il dan terkadang di-i'rab sebagai huruf. Ala ma sabaq, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada matannya. Fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'daha ala annahu maf'ulun bih. Jadi kalau seandainya kita menginginkan tiga ini sebagai sebagai fi'il, maka setelah fi'il itu harus mansub. Setelah fi'ilnya harus setelah hasya atau ada ini harus mansub karena sebagai maf'ulun bih. Wal fa'il dhamir mustatir wujuban, dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban yang terdapat pada kata khala, ada, dan hasya. Wa in qaddartahunna hurufan khafatta ma ba'daha ala annahu majrurun biha. Jadi kalau seandainya kita pengen menginginkan tiga huruf ini sebagai huruf jar, maka setelahnya adalah majrur. Wa mahallu hadha at-taraddud fi ma idza lam tataqaddam 'alayhinna ma masdariyah. Oke. Fa in taqaddamat 'ala wahidah minhunna ma hadhihi wajib nasbu ma ba'daha wa sabab dzalika anna al-masdariyah la tadullu illa 'ala al-af'al. Oke. Perhatikan kesimpulannya adalah mengenai hasa dan ada, kemudian khala. Al-mustathna al-ismu waqi' ba'da al-mustathna bi ada, al-mustathna menggunakan ada, kemudian khala, kemudian hasya. Ini terkadang i'rabnya boleh sebagai fi'il, boleh sebagai huruf.
Kapan dia menjadi fi'il? Kapan dia menjadi huruf? Kalau dia menjadi fi'il, boleh dia menjadi fi'il ada atau tidak ma masdariyah namanya. Kalau dia sebagai huruf, syaratnya harus adamu ma masdariyah. Syaratnya harus tidak ada ma masdariyah. Tapi kalau ada ma masdariyah, maka secara otomatis dia menjadi fi'il. Contohnya misalnya, qamal qawmu illa ada amron. Ini sebagai fi'il dia, karena setelahnya adalah maf'ulun bihnya. Walaupun tidak ada ma. Kalau kita masukkan ma misalnya, ma qawma al-qawmu ada amron, dan ini hukumnya wajib nasb, wujubun nasb. Ini wajib. Karena ada ma masdariyah namanya. Tapi kalau tidak ada ma masdariyah, boleh dijadikan sebagai huruf. Jadinya adalah qoma al-qawmu ada amrin. Jadi ini sebagai huruf, ini sebagai majrur. Jadi huruf jar ini. Huruf jar, dan ini majrur karena huruf jar. Oke. Kalau misalnya dia sebagai fa'il di sini, qamal qawmu ada, berdiri kaum, ada, dia fa'il, maka ini adalah fi'il, dan fa'il adalah dhamirun mustatir yang terdapat pada ada ini. Amron maf'ulun bih, i'rabnya adalah maf'ulun bih. Jadi ini maf'ulun bih, ini majrur, isim majrur karena huruf jar. Oke. Wa mahallu hadat taradud fima idza lam tataqaddam alaihinna ma masdariyah. Jadi boleh menjadi fi'il, boleh menjadi huruf ini apabila tidak didahului oleh ma masdariyah. Tapi fa in taqaddam ala wahidah minhunna ma masdariyah, apabila didahului oleh ma masdariyah, ada ma masdariyah sebelum khala, sebelum ada, atau sebelum hasya, wajib nasbu ma ba'daha, maka wajib menasabkan setelahnya. Wa sababu dzalika annama al-masdariyah la tadkhul illa al-af'al. Alasannya adalah karena ma masdariyah itu tidak mungkin masuk kepada selain fi'il. Jadi hanya masuk kepada fi'il saja. Fahunna af'alun al-battah in sabaqathunna. Jadi ketika sudah didahului oleh ma masdariyah, maka secara otomatis dia hanya berbentuk fi'il, tidak boleh dijadikan sebagai huruf. Contohnya, qamal qawmu khala zaidin wa yajuju fihi nasbu khala zaidan wa khafduhu khala. Qamal qawmu khala zaidin boleh dinasabkan qamal qawmu khala zaidan, nasab menjadi mansab atau menjadi khafad atau majrur, qamal qawmu khala zaidin. Qamal qawmu ma khala, afan. Jadi kalau ma masdariyah didahului oleh ma-nya di sini. Qamal qawmu ma ada. Qamal qawmu ma ada. Ma ada amran. Itu sudah secara otomatis menjadi fi'il, tidak boleh dijadikan huruf. Qamal qawmu ma khala zaidan wala yajuzu fihi illa nasbu zaidan. Tidak boleh dinasabkan, tidak boleh kecuali dinasabkan zaidannya. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.